Maria Maria Ape. Oke. Ya, selamat petang, selamat pasca, selamat malam ya yang di waktu Indonesia bagian tengah dan timur ini. Selamat bergabung pada Zoom hari ini kepada semua, Kepada kepada semua, kepada Romo Emil, Suster, dan semua legioner sesenatus Sinar Bunda Karmel Malang. Hari ini kita mengikuti pertemuan ketiga, mempelajari buku pegangan Legio Maria dengan tema Ya yang wes, diambil wes, dari ya. bab 3 dan Wes. bab 4. Wes itu, wes Hari tak klik ini itu. yang Wes tak klik bertugas itu. sebagai MC dan moderator adalah dari Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya. Perkenalkan, saya Penny, MC hari ini, dan Wes. nanti kita akan dibantu oleh moderator Wes. Ya. dari Ya wes. Komisium Ya wes, thank Surabaya, you ya. Ya, thank you. Saudari Ya, ya, ya. Hana Kirena. Saudari Hana Kirena ini juga sebagai eh, Ketua Kuria di Komisium Ratu Semesta Alam. Ya, di Komisium Ratu Semesta Alam ini ada beberapa kuria nanti akan dijelaskan oleh Ibu Maria Yovita Erlina. Ini saya perkenalkan dulu apa namanya ketua komisium saya. Ketua komisium kami dari Komisium Surabaya, Komisium Ratu Semesta Alam. Silakan, Ibu Erlina memperkenalkan diri, menjelaskan tentang Komisium Ratu Semesta Alam. Nanti kemudian baru kita akan buka dengan doa pembukaan. Silakan, Ibu Erlina. Ya, selamat sore Romo Emil. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Maria Yovita Erlina. Erlina, saya Saya Ketua Komisium Surabaya. Komisium Surabaya ini saya perkenalkan sedikit aja ya secara singkat bahwa Komisium Surabaya ini lahir tanggal 7 Oktober 1953. Jadi usianya sudah 73 tahun, melebihi dari usia Senatus Malang selisih 10 tahun. Komisium Surabaya itu terdiri dari 11 kuria yang tergabung dan 12 presidium. Dan itu areanya itu mencakup dari Surabaya, Mojokerto, Jombang, Blitar sampai dengan Rembang, Jawa Tengah. Jadi dari berbagai kota dari Komisium Surabaya ini dan anggotanya sekarang itu 2.601 anggota. Demikian perkenalan singkat dari Komisium Surabaya. Monggo kalau ada yang berkenan ke Surabaya, kami rapat minggu ketiga dalam bulan di Katedral Surabaya jam 11 siang rapatnya. Nanti bisa menghubungi saya kalau kepingin tahu mengenai Komisium Surabaya. Terima kasih. Saya kembalikan Saudari Penny. Terima kasih, Saudari Erlina, Bu Erlina. Saya biasanya panggilnya Bu Erlina. Eh, baik, kita akan mulai dengan doa pembukaan. Tadi itu Ketua Komisium. Kali ini saya memperkenalkan Bendahara satu Komisium, Ibu Devia. Jadi Ibu Devia yang akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Hari ini Wakil Komisium Bapak Widi tidak bisa join secara maksimal karena dalam perjalanan pulang dari bekerja, sehingga doa pembukaan nanti akan dipimpin oleh Ibu Devia Susanti Purnomo. Silakan Ibu Devia untuk memimpin doa pembukaan. Nah, selamat sore, selamat malam, dan selamat Paskah semuanya. Mari kita berdoa bersama untuk mengawali Zoom pada sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih kami dapat berkumpul pada hari ini untuk Zoom mempelajari buku pegangan Legio Maria, bertumbuh dalam semangat kesetiaan dan pelayanan bersama Bunda Maria.
Lancarkanlah Zoom pada malam hari ini dan semoga untuk mempelajari buku BP hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Doa-doa ini kami satukan dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah Datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu kehendakmu di atas di atas bumi bumi seperti bumi di dalam seperti surga. di surga. Berilah kami rezeki pada malam hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami Seperti pun kami. mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, saya kembalikan ke Bu Penny. Baik, terima kasih Ibu Devia. Saudari-saudari, Ibu Bapak yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Senatus Sinar Bunda Karmel Malang. Kepada Ibu Ika Chandra sebagai Wakil Ketua Senatus, dipersilakan. Terima kasih Ibu Penny. Ave Maria. Maria Ave. Loh, Selamat sore Romo siram lagi. Emil. Selamat sore saudari-saudariku legioner yang terkasih. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih berlimpah kepada Romo Emil yang sore hari ini berkenan bergabung dan memberikan materi. Terima kasih Romo. Terima kasih tak terhingga juga kami ucapkan untuk seluruh para legioner yang sore hari ini bergabung dan berpartisipasi dalam acara mempelajari buku pegangan Legio Maria. Mempelajari buku pegangan Legio Maria ini merupakan salah satu rekomendasi. Ya wis. Mari diklik wis silang. Merupakan salah satu rekomendasi Konfernas 2026. Adapun tujuannya adalah semoga yang diharapkan para legioner semakin mengerti dan memahami apa isi dari buku pegangan Legio Maria sehingga menjadi pegangan dalam melakukan karya kerasulan sebagai legioner. Ya wis. Mempelajari buku pegangan ini diadakan secara rutin oleh Senatus Sinar Bunda Karmel Malang setiap bulan pada minggu kedua setiap hari Rabu. Tujuannya seperti yang tadi saya ucapkan adalah supaya para legioner lebih mengerti dan memahami apa isi buku itu dan kemudian menjadi pegangan dalam melaksanakan karya kerasulan sebagai legioner. Untuk bulan April ini adalah pertemuan yang ketiga yang akan dibawakan oleh Romo Emil dan mempelajari mengenai bab 3 dan bab 4, yaitu semangat dan pelayanan Legio Maria. Para legioner yang terkasih, oleh karena itu mari kita dengan semangat mengikuti acara ini. Semoga dengan acara ini kita semakin bersemangat merasul bersama Bunda Maria. Ave Maria. Maria Ave. Maria Ave. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ika sudah memberikan kata sambutan pada malam hari ini. Kotak-kotak itu loh. Loh, sekarang kok bisa kuat. Biasanya kotak-kotak loh. Tolong Bapak Ibu, saudara-saudari di mute ya supaya tidak mengganggu jalannya kegiatan acara kita hari ini. Baik, mari kita mulai dengan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi belajar buku pegangan bab 3 dan 4 oleh Romo Emmanuel Wahyu Widodo dengan moderator oleh Saudari Hana Kireina Bentriska dari Komisium Surabaya. Kepada Saudari Hana dipersilakan. Terima kasih Bu Penny. Sebelum kita mendengarkan materi dari Romo Emil, izinkan saya membacakan
secara singkat kurikulum vitae dari narasumber kita pada malam hari ini. Romo Emmanuel Wahyu Widodo lahir di Pasuruan pada tanggal 22 April 1969. Semasa remaja, beliau telah mengikuti Legio Maria Presidium Bintang Kejora Pasuruan. Setelah ditabiskan sebagai imam, beliau menjadi pemimpin rohani Presidium Argo Karmel, Paroki Celaket, Malang, Kuria Maria Angelerum, Malang, dan pemimpin rohani Senatus Malang. Beliau juga pernah menjadi pemimpin rohani Presidium-Presidium di Seminari Marianum Probolinggo, dan sekarang pemimpin rohani Presidium Hati Tersuci Santa Perawan Maria, Sampusari, Jember. Begitu kurikulum vitae dari Romo Emil. Selanjutnya untuk materi kami persilakan Romo Emil. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Selamat Paskah. Semoga menjadi kebangkitan bagi kita Legio Maria. Ada PPT saya kirim lewat Saudari Murhayati. Mungkin bisa ditayangkan saja. Saya akan membaca dan mengikuti alur itu. Semoga suara saya juga terdengar jelas sehingga kalau ada yang tidak jelas bisa mengacungkan tangan dengan simbol dan kami akan bisa menjawab tanpa harus menunggu sesi tanya jawab seperti itu. Ya, jadi mungkin host atau operator bisa membantu kalau memang ada hal yang perlu didalami dalam bentuk dialog, mungkin lebih baik dialog dan saya akan berusaha untuk mendengar, menanggapi, dan mencermati. Saya awali dengan buku pegangan bab 3 mengenai semangat Legio Maria. Legio Maria berusaha untuk meneladani kerendahan Maria, atau dalam buku pegangan saya bacakan seperti ini. Semangat Legio Maria adalah semangat Maria sendiri. Legio terutama berusaha meneladani semangat kerendahan hati. Dan kerendahan hati Santa Perawan Maria itu sungguh luar biasa. Dalam kisah kabar gembira yang tertuang dalam Injil Lukas, bab 1 ayat 26 sampai 38, dikabarkan bahwa malaikat Gabriel diutus oleh Allah untuk datang ke rumah Maria. Tentu ini akan mengagetkan Maria. Malaikat itu menyapanya, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu." Mendengar salam itu, Maria terkejut sambil bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Karena dia masih seorang yang amat muda. Mungkin baru usia 12, 13, belum 15 tahun mungkin ya, masih sangat muda. Tiba-tiba dikatakan dikaruniai Tuhan, penuh rahmat, Tuhan menyertai engkau. Untuk orang yang seusia masih sangat muda, pasti juga akan plonga-plongo bahasa Jawanya, atau tidak mengerti apa arti semua ini. Dan hebatnya Maria tidak merasa lalu tahu semuanya, Maria menjadi sombong, lalu menjadi pongah, dia disertai Tuhan, lalu sembrono, dan seterusnya. Tidak. Maria melakukan apa yang disebut dengan refleksi diri. Refleksi diri artinya merenungkan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Kok saya sampai disebut yang disertai oleh Tuhan? Kok sampai Tuhan memberikan kurnia? Kurnia apa? Apakah kurnia kesehatan fisik? Atau
kekayaan material, atau apa sebenarnya? Sungguh Maria mengadakan suatu diskresio, melakukan suatu pertimbangan batin, mengadakan discernment. Siapa aku ini? Who am I? Jadi dia bertanya dalam hati, kok saya sampai disebut yang sedemikian? Ada terbersit juga rasa takut. Ya. Sebab itu lalu malaikat berkata kepadanya, jangan takut Maria. Jangan takut. Maka malaikat lalu melanjutkan kepada Maria mengatakan, apa arti yang dikaruniai, apa arti disertai oleh Tuhan. Kata malaikat itu, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Bayangkan seorang perawan muda tiba-tiba mendapat kabar dia akan mengandung. Dia akan melahirkan anak laki-laki. Dan dia harus menamai dia dengan nama Yesus. Ya, walaupun masih muda sesuai dengan tradisi, kita tahu Maria sudah ditunangkan dengan Yusuf. Harusnya nanti anaknya namanya Yusuf Junior, Yusuf. Kok ini Yesus? Sungguh suatu anugerah dan karunia yang tidak pernah difikirkan, tidak pernah direncanakan. Tiba-tiba begitu saja Tuhan memberi kepada Maria, dan itu dikatakan oleh malaikat kepada Maria. Maria sesungguhnya mendapat tugas yang tidak ringan, tugas yang amat luhur, amat mulia, sebab Yesus itu penyelamat dunia. Yesus itu putra Allah. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Begitu besar karunia-Nya, bukan kesehatan fisik, bukan kekayaan materi, tetapi Maria mendapat karunia berupa tugas untuk mengandung Tuhan, untuk melahirkan sebagai manusia, untuk mengasuh, mendampingi karya Sang Juru Selamat dunia itu. Maria terus berpikir, bagaimana mungkin ini terjadi? Malaikat pun terus meyakinkannya dengan berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus bukan hanya turun ke dalam diri Maria supaya ia mengandung dan melahirkan Yesus, tetapi Roh Kudus ini terus mendampingi Maria sampai akhir hidupnya, sampai ia diangkat ke surga dan dimahkotai di surga. Maka Maria disebut mempelai Allah Roh Kudus, Bunda Allah Putra, Putri Allah Bapa. Kalau kita doa rusari seperti itu. Walaupun takut, walaupun tidak bisa memikirkan begitu besar, agung, dan mulia rencana Tuhan atas hidupnya, Maria dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati berkata, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Saudara-saudari, para legioner, baik pemimpin rohani, asisten pemimpin rohani, para perwira, anggota semuanya. Dengan demikian, mau dikatakan bahwa Legio Maria melihat ketaatan
Bunda Maria, para legioner sungguh-sungguh mengaguminya. Legioner mengagumi bukan hanya dengan mulut ternganga, tetapi lebih-lebih dengan menirunya. Para legioner menjadikan dirinya juga mendapat karunia besar. Menjadi seorang legioner adalah suatu anugerah Allah. Saya sejak kecil, memang dalam kurikulum tadi dikatakan sudah ikut legio. Tapi saya juga tidak tahu banyak tentang legio. Menjadi legioner itu anugerah. Mungkin nanti bisa juga sharing. Apa Romo? Masa anugerah? Jadi beban, iya. Banyak waktu tersita, banyak tenaga tersita. Bahkan apa anugerah yang boleh saya terima sebagai legioner? Mungkin nanti boleh sharing ya. Tapi bagi saya meyakini menjadi seorang legioner adalah suatu anugerah. Tidak semua orang bisa menjadi legioner. Anda adalah orang-orang yang terpilih seperti halnya Bunda Maria. Dipilih oleh Allah. Ada suatu misi dalam Legio Maria yang sedang dititipkan Allah untuk Anda emban, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa melalui pengudusan diri, melalui ketekunan dalam mengikuti rapat, melalui karya-karya kerasulan yang nyata, seperti mengunjungi orang sakit, membantu karya liturgi, membantu mendidik iman anak-anak, dan masih banyak lagi. Kalau menjadi legioner, tidak akan pernah kehabisan pekerjaan. Pekerjaan itu menumpuk-numpuk. Jadi kalau ada presidium mengatakan, kami tidak direken Romo, kami tidak diberi tugas oleh Romo. Gak apa-apa. Karena yang memanggilmu bukan Romo paroki, yang memanggilmu adalah Tuhan sendiri. Dan ini menjadi legioner adalah anugerah. Dan begitu banyak, kalau kita membuka hati, maka kita akan melihat dengan jelas betapa luas karya legio yang harus kita emban, yang harus kita laksanakan. Sekalipun berat dan banyak, namun legioner juga perlu banyak heningnya. Perlu banyak berdoa, maka setiap hari legioner tidak bisa tidak. Dia harus berdoa katena paling tidak setiap hari. Jika memungkinkan doa tesera. Jika memungkinkan ikutlah misa harian. Di sana seperti Injil hari ini, orang-orang yang putus asa, yang merasa kesepian dan kesendirian, merasa sungguh gelap, bahkan tidak melihat Tuhan yang hadir di depannya. Lewat pembacaan kitab suci, lewat kebersamaan dengan Tuhan, dan lewat menerima roti yang dibagi-bagi, yang tidak lain adalah tubuh Tuhan, mereka bisa mengenali diri, siapa saya. Mereka bisa mengenali siapa Tuhan. Dan apa yang harus mereka lakukan, bahwa mereka tidak harus ke Emmaus dengan semangat putus harapan. Tapi mereka kembali untuk bersekutu dengan murid-murid yang lain di Yerusalem. Mewartakan bahwa Kristus telah bangkit. Kita menjadi saksi-saksi yang nyata, bukan menjadi saksi-saksi yang kosong. Jadi saudara-saudari yang terkasih,
Jati diri Legio Maria adalah menjadi seperti Bunda Maria. Menjadi hamba. Hamba itu dalam pemahaman sesuai dengan kitab suci, hamba ini adalah budak yang tidak punya hak. Dia hanya punya kewajiban. Dia hanya bisa melayani, dan melayani. Mungkin Romo-Romo SMM bisa membuka kasana kekayaannya dan mungkin juga sudah membagi-bagikan apa yang menjadi spiritualitas Santo Montfort dalam bakti sejati kepada Maria. Dalam bakti sejati kepada Bunda Maria yang dipahami kemudian oleh Bapak Frank Duff, pendiri Legio Maria, hamba ini yaitu budak. Saya memperbudak diri saya kepada kemuliaan Allah seperti Maria. Maka Maria itu tidak pernah mengeluh, Maria tidak pernah menuntut, Maria hanya mengatakan fiat anima mea, terjadilah padaku. Jiwaku memuliakan Tuhan. Fiat voluntas tua, terjadilah kehendakmu. Nah, ini sesungguhnya ketaatan dan kerendahan diri yang diperoleh Maria saat mendengar kabar sukacita. Kerendahan hati menjadi hamba. Menjadi hamba yang mengasihi tuannya sampai akhir hayatnya. Bukan seorang legioner, tapi bagi saya cukup menarik, itu pengalaman rohani Santa Teresia dari Lisieux, seorang muda juga ya, yang wafat juga dalam usia muda. Santa Teresia dari Lisieux itu waktu kecil berdoa di hadapan Bunda Maria yang sedang memangku Yesus, kanak-kanak Yesus. Dan Teresia Lisieux itu berdoa, Tuhan Yesus, semoga Engkau mau menjadi sahabatku. Kalau Engkau tidak mau, juga tidak apa-apa. Betapa sucinya ya. Jadi dia ingin menjadi sahabat Yesus, tapi kalau Yesus tidak mau, nggak apa-apa. Kalau Yesus mau main, nggak apa-apa main dengan saya. Kalau bosan dengan saya, tinggalkan saya nggak apa-apa. Saya nunggu Engkau terus-menerus. Kalau Engkau suka sepak bola, itu orang Eropa kan suka main sepak bola. Nggak apa-apa, jadikan aku bolamu. Mau ditendang berapa kali, nggak apa-apa. Kalau misalnya Engkau Tuhan Yesus bosan main bola, aku sebagai bola, lalu Engkau meninggalkan aku di pojokan atau di gudang yang gelap, nggak apa-apa. Aku tidak sakit hati. Aku tetap mencintai Engkau dan menunggu sampai Engkau mengasihi dan bermain lagi dengan aku. Ini fantasi yang luar biasa, fantasi rohani dari Santa Teresia Lisieux. Santa yang akhirnya menjadi seorang suster Karmelit, suster yang kontemplatif di dalam biara, tapi jiwanya melayang untuk mendoakan para misionaris-misionaris di tanah-tanah misi. Mereka yang sedang menghadapi banyak kesulitan di daerah-daerah misi. Untuk yang sakit, untuk yang menderita. Itu sungguh luar biasa. Santa yang luar biasa. Saya punya kerinduan untuk mempunyai hati seperti Santa Teresia Lisieux ini. Karena Santa ini punya hati sebagai hamba. Itu hamba yang sejati itu. Jadi pelayan yang tidak minta dipuji, aku sudah melayani, mosok aku malah dihina.
Aku sudah melayani, mosok aku dibenci. Aku sudah melayani, aku nggak dapat apa-apa dari Romo Paroki. Paroki sama sekali nggak memperhatikan Legio Maria. Nggak apa-apa. Bakti sejati kita adalah bakti demi kemuliaan Allah, demi keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan akan melihat apa yang terjadi dalam keheningan, dalam ketekunan, dalam ketaatan kita. Maka dijiwai oleh semangat Legio Maria, para legioner akan sanggup melaksanakan tugas apa saja dan tidak mengeluh tentang kemustahilan karena yakin bahwa ia boleh dan mampu mengerjakan apa saja. Saya masih ingat ketika saya mengunjungi Komisium Atambua atau Komisium Maumere dulu sebelum menjadi Regia. Mereka itu ya sering mengunjungi penjara. Dan di penjara juga banyak orang Katolik karena mayoritas baik di Atambua maupun di Flores kan orang Katolik juga ya. Sipirnya ya Katolik, malingnya juga Katolik. Yang hebat itu sampai di dalam biara ada presidium. Dan presidium itu membantu sipir untuk pembinaan para narapidana yang lain. Istilah sekarang kaum binaan ya. Jadi kaum binaan itu mendapat kunjungan, mendapat doa, mendapat penghiburan dari sesamanya yang adalah Legio Maria. Jadi bukan orang luar tapi dari dalam. Suatu yang mustahil. Mungkin Bapak Frank Duff sendiri juga tidak pernah memikirkan itu. Bahkan dalam pikiran akal saya, jangan-jangan Roh Kudus sendiri tidak pernah berpikir itu. Tapi Legio Maria dengan kreatif telah menciptakan karya-karya yang agung dan luar biasa. Saya tanya ke Dewan Konsilium di Dublin, ketika saya sampai di Dublin dengan Bu Lucy dari Surabaya, dengan Bu Dewi, dengan Bu siapa yang sepuh itu, luar biasa. Dublin mengagumi. Tidak ada presidium di penjara itu, di jail ya, di penjara itu tidak ada. Tapi kami punya. Itu luar biasa. Jadi saudara-saudari janganlah mengeluh, apalagi kalau di Jawa ini jalannya rata dan tidak jauh, dan kita saling kenal. Hanya karena hujan terus nggak rapat, nggak merasul, hanya karena capek, pilek, terus nggak doa katena, tetesera, ya sudah ngeluh Romo, masuk sembahyang lagi. Ya berjuanglah, berjuang. Jadi dijiwai oleh semangat Maria, Legio harus mampu melaksanakan tugas apapun. Ya. Tugas apapun, apalagi kalau ditugaskan, baik oleh paroki, apalagi oleh uskup, ada permohonan dari umat, dari ketua lingkungan, dan sebagainya. Tidak ada yang mustahil. Roh Kudus menyertai kita. Ini karunia. Kalau dilihat sebagai karunia, maka semangat kita akan tumbuh. Tetapi kalau kita belum sudah mengeluh, kita takut, kita mundur, ya semuanya akan menjadi buruk. Saudara-saudari yang terkasih, Maria selalu menyimpan segala perkara dalam hatinya. Maria tidak terburu-buru untuk memberi kesaksian. Maria terlebih dulu mengolah dalam hatinya, dalam imannya, dalam budinya. Apa yang saya maksud di sini? Kita memang merasul, tetapi juga harus kembali ke presidium. Presidium adalah frontliner, ya, garis depan, gugus terdepan
yang paling penting bukan Konsilium Dublin, bukan Senatus Malang atau Jakarta atau Kupang di Indonesia, bukan Komisium Surabaya atau Regia Semarang atau apapun. Yang penting itu adalah presidium-presidium. Kuatkan presidium-presidium. Kalau presidium-presidium itu kuat, kuria akan kuat. Kalau kuria-kuria kuat, maka ya dewan-dewan yang di atasnya akan kuat. Jadi akar tunggang, akar bukan akar serabut, akar tunggang dari Legio Maria adalah presidium. Dan presidium ini kuat kalau para anggotanya mempunyai semangat Bunda Maria. Semangat untuk taat, semangat untuk disiplin, semangat untuk tabah, untuk berani seperti itu. Jadi Legio dimanapun bertugas hendaknya bersabar, menjalankan kerasulannya. Jangan terbawa perasaan. Kadang-kadang ya ditolak, kadang-kadang tidak ketemu dengan hari dan waktu yang pas, kadang harus batal karena temannya sakit, temannya ada kesibukan dan sebagainya, tidak apa-apa. Tetap rapat, kecuali kalau memang tinggal 1-2 orang pada hari itu, paling tidak doa tesera bersama. Itu kekuatan presidium. Jangan melupakan rapat. Rapat itu jantung Legio ya. Jadi harus terus berdegup itu, harus terus berdenyut. Ketika tidak ada lagi rapat, ketika rapat sering bolong-bolong, itu jantungnya tidak lagi memacu dengan ritme yang tetap. Nah, itu bahaya. Nanti bisa terserang sakit jantung dan bahaya bisa tidak ada kehidupan. Jadi rapat itu penting, terutama rapat presidium. Juga rapat-rapat dewan tentu saja. Maka ketika ada COVID, apa yang bisa dibuat? Kita tidak boleh berkumpul, kita lalu mengadakan rapat online. Rapat online. Saya berharap sekarang ini sudah tidak ada yang rapat online. Kecuali demi penghematan dan sebagainya, seperti kegiatan kita hari ini pakai Zoom, ya boleh, baik. Tetapi yang sebenarnya seperti mempelajari buku pegangan itu di tiap presidium. Bahkan di setiap rapat ada yang ditugaskan untuk mempelajari buku pegangan. Lalu di saat lain-lain atau waktu-waktu laporan memberikan laporan. Saya mempelajari buku pegangan. Bab berapa? Apa yang saya baca? Apa yang saya pelajari? Dan saya ingin membagikan tentang ini dan itu. Itu jauh lebih efektif. Karena dari Senatus Malang yang sedemikian banyak, malam ini dengan Zoom, ya paling tidak sampai 100 ya. Walaupun ini sudah sangat luar biasa, sungguh sangat biasa. Tapi sekali lagi, kekuatan kita ada di presidium-presidium. Presidium-presidium harus melontok tentang sistem Legio. Harus rapat, harus doa katena, harus melakukan kewajiban-kewajiban dengan sukacita dan sebagainya. Baik, itu bagian pertama, yaitu belajar dari buku pegangan bab 3. Kita lanjut ke bab 4 atau jeda dulu. Kalau ada yang mau bertanya, saya bertanya ke host dulu. Bagaimana? Kita terus saja. Dilanjutkan dulu ya Romo. Jadi nanti pertanyaannya di akhir. Oke. Kalau begitu saya lanjut ya. Sekarang kita ke bab 4, yaitu tentang pelayanan Legio Maria. Ada 5 atau 6 poin di sana. Pada poin yang pertama dibahas mengenai harus
mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Legio Maria mengambil gambaran Legio Romawi. Rupanya Bapak Frengdaf itu seorang yang disiplin. Bangun tiap pagi, lalu doa pribadi, mandi, dan misa pagi. Sesudah itu dia bekerja sampai pensiun. Dia disiplin sekali. Setiap hari dia begitu. Bahkan sampai akhir hidupnya. Jadi dia pagi itu Jumat pertama tanggal tanggal berapa ya? Bulan November, Jumat pertama bulan November. Dia masih misa pagi, lalu meninggal sore. Saya hanya mau menekankan ini, sistem Legio mengagumi Legio Romawi atau pasukan Romawi yang terkenal selama berabad-abad sebagai pasukan yang kuat, bahkan menaklukkan beberapa benua. Benua Eropa, benua Asia Barat, benua Afrika, mungkin sampai ke daratan Inggris, pulau-pulaunya, dan seterusnya. Mereka itu kuat, kokoh, dan sebagainya itu karena pertama-tama mereka itu setia. Yang kedua, mereka berani mati. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, tabah. Dan keberhasilan bukan hasil yang harus dibangga-banggakan sebagai pribadi, tapi keberhasilan itu adalah milik Roma. Jadi sekalipun dimanapun semangat kesatuan, korps, sebagai satu tubuh, itu benar-benar dihayati, dihidupi begitu. Ini bukan saya. Mereka sungguh-sungguh satu tubuh. Mereka merasa tidak ada kemenangan di satu tempat itu akibat satu pasukan atau kelompok khusus yang, tapi ini karena sistem Legio telah menempa mereka, bahwa mereka harus tertib, disiplin, teratur, taat, begitu. Nah, Legio Maria dibayangkan oleh Bapak Frengdaf adalah pribadi-pribadi yang setia, pribadi yang berani, pribadi yang disiplin. Dan gambaran ini ternyata pernah dibayangkan juga oleh Santo Louis Grignon de Montfort. Santo Montfort itu ya sebagai imam diosesan, dia melihat banyak imam pada waktu itu yang hidupnya ya tidak baik-baik ya manusia lah. Mungkin sekarang ini juga ya para imam saya juga nggak baik-baik juga, ada buruknya, tapi ojo dirasakan. Jangan digosipin, didoakan. Santo Montfort menginginkan adanya barisan, bahkan melihat barisan dari Bunda Maria, bukan malaikat, tetapi manusia-manusia, yaitu manusia yang disiplin, manusia yang taat, manusia yang tabah, dan mempersembahkan segala karyanya hanya demi kemuliaan saja. Itu di logonya para Montfort pasti ada DSAM, itu Deus Soli Ave Maria, Salam Maria, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Saya ya mempelajari juga spiritualitas Montfort berdasarkan buku Bakti Sejati dari Santo Montfort itu. Jadi karena Legio itu Bapak Frengdam mengambil semangat dari Santo Montfort.
Baik. Jadi Legio Maria yang tidak setia, Legio Maria atau legioner ya, legioner yang tidak disiplin, yang tidak tabah, tidak akan pernah membawa keberhasilan. Mereka itu seperti kalung yang kehilangan permatanya, tinggal rantainya. Apalagi kalau rantainya bukan emas. Emas pun juga sudah nggak ada artinya kalau tidak ada leontinnya, permatanya. Yang penting kan permatanya ya. Atau ya bayangkan seperti tabernakel yang kosong. Beberapa hari lalu dalam Trihari Suci, khususnya di hari Jumat kan kita melihat tabernakel yang kosong. Altar yang tanpa kurban, altar yang kosong, tidak ada taplak putih, tidak ada, semua kosong. Demikian juga legio yang tidak disiplin, yang tidak berani, yang ya mencari enak-enak saja, itu sebenarnya ya kosong, bukan legio yang sejati. Jadi pelayanan Legio Maria hendaknya didasari oleh kedisiplinan, keberanian untuk berkurban, setia, taat. Legio memang bukan organisasi ecek-ecek. Dia punya sistem. Rapatnya teratur, tersusun rapi. Notulen itu harus tiap minggu ditulis. Jangan minggu ini ditulis, minggu depan lupa, tahu-tahu bulan depan baru ada, dan seterusnya. Jadi harus tertib. Atau ditulis yang bulan lalu sesudah minggu yang sudah lewat. Jadi semuanya tertib, diberi nomor tahun keberapa, dan seterusnya. Keuangannya juga jelas. Berapa pendapatan dari derma rahasia, digunakan untuk apa, berapa yang diberikan kepada dewan yang lebih atas, urutan-urutan rapatnya, bahkan sampai tempat duduk, cara menata altar, dan seterusnya, semua disusun rapi. Cari organisasi Katolik yang seperti ini. Saya melihat bukan karena saya mau ngecap di hadapan para legioner. Ada banyak karya-karya dalam gereja Katolik, organisasi-organisasi Katolik yang isi come, isi go. Maksudnya, lek gelem, kalau mau datang, datang. Kalau enggak datang, ya enggak apa-apa. Tapi tidak demikian dengan Legio. Legio mengharuskan tertib, sistematis, tertata, rapi, dan seterusnya. Itu yang nomor 1. Pelayanan Legio mengharuskan untuk tertib, disiplin, tabah, berani, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, pelayanan Legio Maria juga harus dilihat sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini saat ini lebih-lebih ya, lebih suka flexing, ya, suka pamer. Padahal dapatnya dari mana, mungkin dapatnya juga tidak jelas. Orang sangat butuh validasi jempol yang ke atas. Ketika diberi simbol jempol ke bawah, mereka lalu sedih. Orang senang kalau dilihat berapa followernya, berapa yang viewernya, dan seterusnya. Medsos menjadi seolah-olah jiwa yang utama. Legio tidak melihat itu. Berapapun akan dilayani. Apapun responnya, diberi jempol ke atas atau diberi jempol ke bawah,
tetap memuliakan Tuhan. Ingat, Bapa kaum beriman Abraham diminta memberikan putranya Ishak. Abraham mempersembahkan. Kendati ternyata Tuhan mengganti Ishak dengan anak domba. Yesus datang ke dunia tidak mempertahankan kemuliaannya sebagai Allah. Yesus menghambakan dirinya menjadi anak domba yang disembelih. Maka dia tidak takut. Dia menerima penderitaan dengan sukarela. Dia percaya diri di hadapan Pilatus. Jangankan Pilatus, digoda setan pun Yesus tidak bergeming. Yesus tidak seperti Adam dan Hawa yang penuh dengan ilusi pribadi, ingin menjadi seperti Tuhan, lalu memakan buah terlarang. Mereka lupa akan jati dirinya. Yesus tahu diri, sekalipun dia putra, sekalipun dia Allah, dia tidak mau main kuasa. Yesus mau mempersembahkan hidupnya utuh bagi keselamatan manusia. Legio Maria hendaknya demikian. Sama dengan Bunda Maria. Bunda Maria memberikan dirinya, sekalipun 7 pedang menembus hatinya. Penolakan, kesusahan, hilangnya harapan-harapan, tapi semua tidak menggugurkan persembahan Maria, diri Maria. Maka Legio itu seperti Maria, dalam beberapa Asias yang lalu saya pernah mengatakan, kita ini seperti Maria loh, Legio. Kita mengandung Yesus. Biarpun Romo laki-laki, Romo juga mengandung Yesus dalam hati, melahirkannya lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat semua hidup ini, kita melahirkan Yesus. Kita mendampingi karya keselamatan sampai pada akhir hayat. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Legio Maria dengan setia mempersembahkan kerasulannya sebagai persembahan yang hidup. Legio Maria harus berjerih lelah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Demikian ditulis dalam buku pegangan. Bahkan Legio Maria harus siap menjadi martir. Ini bahasa Jawanya wani getih, harus berani mati. Ingatlah apa yang pernah diperjuangkan oleh Alfi atau Alfonsus Lambe, seorang perintis atau envoy Legio Maria dari Dublin, dari Eropa, dari Irlandia, yang harus pergi ke Amerika Latin. Ia berangkat dalam usia yang masih amat muda. Sebenarnya Alfi ini ingin menjadi bruder, mungkin Maria tak bernoda, atau FIC mungkin. Saya tidak tahu kongregasi yang dilamarnya, tetapi karena kesehatan, dia ada penyakit TBC, dia tidak diterima sebagai bruder. Tetapi dengan berani dia tetap mempersembahkan hidupnya menjadi rasul awam yang tangguh dalam kerasulan Legio Maria. Ia dengan penuh dedikasi mengunjungi beberapa negara. Sayangnya akhirnya ia harus wafat dalam usia 26 tahun di Buenos Aires, Argentina. Mungkin hanya 6 atau 7 tahun begitu. Jadi dia berangkat itu masih sangat-sangat muda ya, karena wafatnya juga baru 26. Betul itu 26 tahun, bukan 62.
26 tahun. Masih sangat muda. Atau envoy yang lain yang diutus dari Dublin ke Afrika. Namanya Edel Quinn. Di slide berikutnya. Edel Quinn adalah seorang misionaris awam, legioner, lahir tahun 1907 dan wafat tahun 1944. Jadi usianya juga tidak terlalu tua, baru 30-an tahun ya. Dia berangkat ke Afrika dalam usia 29 tahun dan dia mengunjungi banyak negara di Afrika. Bayangkan seorang perempuan ke Afrika di zaman yang masih nggak enak. Baru selesai Perang Dunia Pertama. Bahkan dalam pergolakan Perang Dunia Kedua. Di zaman perbudakan kulit hitam, orang negro masih tinggi. Sungguh karya kerasulan Legio Maria yang dimulai oleh Edel Quinn ini tidak mudah. Dia membuka Presidium Kuria Komisia di Kenya, Tanzania, Uganda, Malawi, Mauritius, dan di beberapa negeri yang lain. Dan sampai sekarang masih established, masih eksis, masih ada. Bahkan sudah banyak menjadi senatus-senatus yang permanen. Sungguh-sungguh mereka ini, baik Alfie maupun Edel, adalah contoh bagaimana mempersembahkan hidup dengan sungguh-sungguh. Bukan omong kosong belaka, tapi sungguh-sungguh berkarya langsung. Moga-moga ini menjadi inspirasi bagi kita, menjadi penyemangat, menjadi pendorong untuk kita yang harus merasul di daerah kita masing-masing. Tentu saja juga ada kesulitan, ada tantangan, ya harus ada, karena justru dari tantangan dan kesulitan itu kita mendapat kekuatan. Kalau tidak pernah mendapat kesulitan, tantangan, penyakit, kita akan ringkih. Anak yang terus dimanja, dia tidak akan struggle, dia tidak akan kuat menghadapi tantangan. Ada tantangan kecil, dia akan patah. Tetapi kalau dia sering menghadapi vaksin berupa kesulitan-kesulitan, dia dibiarkan untuk berpikir, dia dibiarkan untuk menghadapi tantangan-tantangan, dia akan bertumbuh dengan normal, bertumbuh dengan penuh kesehatan jasmani, rohani, dan mentalnya. Jadi yang kedua, Legio pelayanannya diarahkan sebagai persembahan yang hidup. Maaf. Yang ketiga, pelayanan Legio tidak boleh menghindari jerih lelah dan kerja berat. Ini berdasarkan dari surat Rasul Paulus dalam surat yang kedua di Korintus pasal 11 ayat 27. Tidak boleh menghindari jerih lelah. Paulus sendiri selama bermisi berapa kali tenggelam, berapa kali ditangkap, berapa kali dicambuk, berapa kali dia dipenjarakan. Dan akhirnya apa? Dia mati dipenggal di Roma. Kepalanya dipenggal dengan pedang. Maka dalam refleksinya, apa yang kudapatkan dari merasul? Upahku dalam merasul adalah aku boleh merasul tanpa upah. Itu luar biasa. Sungguh luar biasa.
Merasul itu tidak dapat apa-apa, merasul itu adalah anugerah. Seperti tadi yang pertama. Boleh merasul itu sudah anugerah. Berbanggalah Anda dipilih untuk merasul dalam Legio Maria. Penuh semangat. Nanti anugerah-anugerah yang lain akan datang sendiri. Mungkin tidak pada diri Anda, tapi memenuhi anak-anak, cucu-cucu, komunitas, dan seterusnya. Legio tidak terhindar dari bahaya, penolakan, muka masam, cemoohan, kritikan, dan sebagainya. Jangan dihindari. Itu obat kuat. Itu yang membuat kita semakin mampu untuk punya daya tahan, imunitas, kekebalan rohani, kekebalan mental. Bagi Legio Maria, semua itu adalah jalan-jalan kesucian yang membawa kepada gerbang kemuliaan. Dunia memang biasa menawarkan kemudahan, kenikmatan, dan semuanya itu semu dan tidak tahan lama. Orang pergi healing, rekreasi, ya sampai di tempat rekreasi sesudah berjam-jam perjalanan, di sana ternyata sesudah 10 menit bosan. Karena memang kebahagiaan dunia itu hanya sebentar saja. Makan apa sih yang paling enak? Gak suwe, belenger. Apa itu belenger untuk orang Jawa, luar Jawa? Belenger itu sudah puas begitu, sudah tidak pingin lagi. Jadi ya dunia ini memang menawarkan kemudahan, kenikmatan, tapi tidak lama. Tapi untuk Legio, untuk Rasul, seperti Rasul Paulus tadi ya, dia menjadi bangga sepanjang segala abad. Sampai dunia ini tidak ada, kebanggaan sebagai Rasul tidak pernah selesai. Anugerah Allah, kebahagiaan abadi, tak terukur lagi oleh hidup duniawi, tetapi hidup kekal bersama dengan Allah. Legioner, tetaplah tabah, teruslah berjuang, jangan menghindari hal-hal yang sulit. Hanya jiwa yang berani ditempa dengan berbagai-bagai kesulitan, jiwa itu yang akan memperoleh kejayaan abadi. Keempat, supaya tidak terlalu lama, slide berikutnya, Mas Alex, harus hidup dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri kepada kita dengan kasih. Menarik, suatu kali ada legioner yang mengunjungi, ditugaskan oleh presidium, mengunjungi saudaranya yang sangat membenci dia. Jadi ketika dia mengunjungi, dari dalam rumah dia sudah ditolak. Kamu itu sudah saya benci, mengapa kamu datang ke sini? Pergi, saya tidak mau menerima kamu. Legio itu hanya tersenyum dan berkata, ingat Tuhan Yesus berkata, kasihilah orang-orang yang membencimu. Kamu membenci aku, tapi aku mengasihimu. Aku mendoakanmu. Itu luar biasa. WA gak dijawab, gak apa-apa. WA diblokir, ya wis, lewat tangan dan mulut yang lain. Doakanlah orang yang menolakmu. Doakanlah orang-orang yang membencimu. Pelan-pelan, semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Ingat, roh Tuhan menyertai kita. Allah dengan segala cara akan menyertai kita. Jadi lakukan semuanya dengan kasih. Puncak pengajaran kasih memang mengampuni. Mengampuni dan mengasihi musuh. Banyak orang tidak tahan menjadi Katolik, menjadi Kristen, karena harus menyerahkan pipi yang kanan jika pipi kiri ditampar. Banyak orang tidak tahan, lebih baik
saya cotos dia. Kalau perlu jangan hanya pipi kirinya, pipi kanan, pipi kiri, baduke, dadane, semuanya tak antemi pisan. Itu dunia. Tetapi Kristus mengajar kita untuk melayani dengan kasih. Kasih itu seperti matahari yang bersinar bagi semua orang. Baik untuk orang baik maupun juga untuk orang jahat. Dia terus bersinar, baik di lembah, di gunung, di laut, dimanapun matahari itu bersinar. Dia tidak pernah memilih, oh saya memilih bersinar di laut saja, oh saya mau bersinar di orang-orang baik saja. Enggak, demikian juga Legio dimanapun ya. Kalau kita tinggal, misalnya saya sekarang di Jember, ya di situ ini tugas saya, ini kerajaan Allah yang harus saya abdi, yang harus saya kembangkan. Dimanapun Anda, cintai daerah Anda. Kendati mungkin daerah itu menolak, kendati daerah itu tidak bersahabat, tetap doakan, tetap percaya, Roh menyertai kita. Akhirnya yang kelima ya, harus mencapai garis akhir. Kalau ini murid Paulus, namanya Timotius. Dalam surat keduanya, Timotius menuliskan ini, legioner harus mencapai garis akhir. Legioner adalah pelayan tanpa batas dan tanpa syarat. Tidak boleh menjadi legio dengan syarat kalau saya senang. Menjadi legioner kalau saya sehat. Saya mau menjadi legioner kalau saya kaya. Enggak, jadi legioner itu miskin kaya, ya jadi legioner. Sakit sehat, ya jadi legioner. Jadi tidak ada jedahnya. Pokoknya legioner sampai mati. Seperti itu. Jadi legioner adalah pelayan tanpa batas, tanpa syarat. Ketekunan yang seumur hidup akan membawa kepahlawanan diri yang sejati. Pahlawan itu baru dinyatakan pahlawan nek wis mati. Belum pahlawan kalau belum mati. Moga-moga benar pendapat saya ini. Jadi kita harus tekun ya, tekun sampai saat kita mati. Ingat, mati itu bukan akhir. Mati adalah saat kita diubah menjadi sempurna, menjadi hidup abadi. Mati itu pulang, berpulang, berpulang. Siapa anak sekolah yang tidak senang mendengar kata pulang? Hari ini guru rapat, ayo kita pulang. Semua murid boleh pulang. Pasti mereka bilang, hore! Begitu. Jadi ya mari kita gembira sebagai legioner sampai kita boleh pulang ke pangkuan Bapa. Kebenaran ini menjadi ciri keanggotaan perseorangan maupun dewan pengasuhnya. Jadi yang harus tekun itu bukan hanya presidium, kuria, semua lini. Baik itu perwira, anggota, auxilier, adjutorium, dan seterusnya. Semua harus tekun sampai akhir. Dan untuk itu perlu bahwa anggota maupun dewan untuk taat pada sistem dan spiritualitas. Sistem itu di nomor 4 ini, sedangkan spiritualitas, semangat, spirit, itu di nomor 3. Baik, supaya ada kesempatan untuk sharing, saya cukupkan di sini dulu. Kalau ada yang salah, saya juga mohon maaf. Moga-moga berkenan untuk semuanya. Ave Maria. Maria Ave. Terima kasih Romo Emil, penjabaran materi yang luar biasa dan tentunya juga bisa menjadi motivasi bagi kami, terutama kami para kaum muda, karena terkadang kami masih kesetiaannya masih perlu untuk ditingkatkan lagi dalam rapat maupun pelayanan dalam Legio Maria.
Semoga apa yang Romo sampaikan bisa memotivasi kami semua. Bapak Ibu Legioner, monggo silakan jika ada yang mau ditanyakan tentang materi yang disampaikan Romo Emil. Silakan bisa angkat tangan ataupun bisa tadi seperti yang sampaikan Bu Penny langsung berkata mau bertanya. Silakan. Saya mau bertanya, Romo. Silakan lewat host. Silakan. Halo, selamat malam, Romo. Saya Hugo dari Presidium Maria Bunda Kita Sungguh Minasa Makassar ya. Sehubungan dengan pelayanan Legio ini, yang saya mau tanyakan, Romo, bentuk pelayanan di lapas. Nah, biasanya kami ke lapas itu pelayanannya hanya membuat ibadat sabda atau buat misa kalau ada romonya. Ya, Nah, pertanyaan saya, apakah kami sebagai legioner hanya melakukan hal itu pada saat kunjungan ke lapas, ataukah kita melakukan pendekatan kepada beberapa napi, karena kan kita ini legio menghadirkan Kristus sebagai tentara Bunda Maria. Kita menghadirkan Kristus sebagaimana Kristus mengatakan, pada waktu aku di penjara engkau menjenguk aku. Ya, istilahnya kita membantu menguatkan imannya, sebagaimana Prandaf sendiri mendirikan Legio dulu untuk menguatkan spiritual para masyarakat Irlandia pada waktu itu yang kelaparan. Nah, itu kira-kira apakah ada cara-cara lain selain itu saja, Romo? Terima kasih. Bisa langsung dijawab, host? Ya, Romo, bisa langsung Baik, dijawab. terima Silakan. kasih. Jadi Bapak, kunjungan ke lapas itu mengikuti aturan lapas setempat ya. Kalau memang diizinkan mengunjungi pribadi boleh, coba diperhatikan pribadi-pribadi yang mungkin perlu untuk disapa secara pribadi. Bisa saja dua anggota presidium ditugaskan untuk menyapa mereka, tentu seizin dari aturan lapas itu. Jadi membuat surat izin atau apa. Aturan setiap lapas kan berbeda-beda ya. Juga status warga binaan itu, baik tahanan atau napi, itu beda-beda. Jadi coba koordinasi di sana. Umumnya sih yang sering itu satu presidium menghibur mereka dengan kebaktian atau ekaristi atau doa rosario dan seterusnya. Tapi kalau ada kunjungan berkala itu juga baik. Yang saya ceritakan tadi itu karena kepala lapasnya Katolik dan bisa diajak bicara, dan di warga binaan juga ada yang baik-baik, maka di sana bisa diadakan presidium. Bahkan ada Gua Maria di sana. Karena setelah ada presidiumnya membuat Gua Maria dan lalu berdoa di sana, lalu kunjungan ke sesama lapas dan saling menghibur, bahkan ikut cuci-cuci, ikut membersihkan dan sebagainya. Jadi banyak tugas legio yang bisa dibuat, tapi semua tergantung dari situasi dan kondisi setempat ya. Juga aturan-aturan yang ada. Jangan sampai kita nerabas atau menerobos aturan dari lapas itu sendiri. Jadi terima kasih Bapak sudah membuat kunjungan yang baik, presidium atau kuria atau komisium di sana, di Toraja, sudah membuat dengan baik. Silahkan koordinasi saja. Apa yang bisa dibuat, silahkan dibuat. Jangan takut sulit, semua pasti bisa. Begitu? Terima kasih, Romo Emil. Apakah sudah cukup penjelasan dari Romo, Bapak? Sementara ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Selamat ada malam. dari Saudara Yeri. Saudara
Yeri, silakan yang mengangkat Yang tangan. mengangkat tangan. Selamat malam, Ave Maria. Maria Maria Ave. Ave. Selamat malam, Romo. Saya Yeri dari Prapresidium Maria Rosa Mistika Parepare, Romo. Parepare itu di Sulawesi Selatan, Romo. Iya, Pare. Ya, Romo izin saya bertanya. Kebetulan saya perwira Prapresidium. Kalau untuk yang penjelasan itu pelayanan legionel dari nomor 1 sampai nomor 5 itu seru sekali, Romo. Tapi sebagai perwira itu kadang berat sekali, Romo. Kita harus tegas tapi harus juga penuh kasih. Kadang saya mau nangis, kadang aduh kayaknya harus lepas jadi perwira. Saudari Yeri, ya. Ini memang ideal ya, yang saya sampaikan tadi yang ideal. Itu cita-cita. Jadi kalau presidiummu belum sampai ke sana, pelan-pelan ya, dibenahi, disemangati. Sebagai seorang perwira, tugas kita pertama-tama menyemangati, jangan disalahkan. Kalau toh belum sesuai dengan buku pegangan dan sebagainya, yuk kita perbaiki. Oh ternyata kita masih belum sesuai dengan buku pegangan. Oh ternyata kita masih harus lebih semangat. Oh ternyata kita masih gini dan begitu. Jadi tugas seorang perwira, dan moga-moga ada pemimpin rohani. Tugas pemimpin rohani itu seperti pemimpin novis kepada novisnya. Novis itu calon-calon biarawan-biarawati, itu novis. Nah itu harus memperlakukan begitu, menyemangati. Kalau toh salah jangan langsung ditegur, dimarahi, salah, ini harus begini. Enggak. Tadi dikatakan, masih ada yang harus kita perbaiki. Yuk kita coba ya. Kalau begini bisa enggak ya? Kesulitan enggak ya? Gitu. Jadi memang harus tegas, tapi caranya harus lembut. Jadi kalau sekarang ini mungkin belum seideal seperti buku pegangan, kita sedang menuju ke sana. Kita berusaha untuk memperbaikinya. Tetap semangat ya, Yeri. Saya kira cukup. Iya, terima kasih Romo. Saudari Yeri, apakah sudah cukup penjelasan dari Romo? Sudah diberi semangat juga oleh Romo Emil. Semoga menggugah semangat Saudari Yeri sehingga tetap setia dalam pelayanan. Selanjutnya yang bertanya Saudari Melania. Silakan, Saudari Melania. Baik, terima kasih Saudari dan Romo. Perkenalkan, nama saya Melania dari Presidium Maria Rata Rosario Mapurjaya, Timika, Papua. Saya sebagai perwira dan juga sebagai sekretaris kuliah. Ya. Di sini saya mau bertanya Romo terkait penjelasan Romo di buku pegangan bab 3 dan bab 4. Di sini bab 3 tentang semangat Legio Maria dan bab 4 tentang pelayanan legioner. Di sini Romo, saya bertanya tentang anggota auxiliar. Dari saya masuk Legio sampai saat ini menjadi perwira dan dari anggota menjadi perwira, setelah itu menjadi kuria, saya seringkali bertanya dalam hati begini, apa tugas dan pelayanan dari anggota auxiliar ini? Karena selama saya ikuti ini sering disampaikan bahwa anggota auxiliar itu mereka hanya di rumah dan cuma hanya berdoa menggunakan tesera dan 50 ruas rosario, cukup itu saja, dan mereka tidak melakukan hal apapun, sehingga banyak sekali dari kami waktu itu keluar dari anggota aktif menjadi anggota auxiliar.
Tetapi entah mereka melakukan kewajiban mereka sebagai anggota auxiliar itu saya juga tidak tahu. Karena seringkali bertanya terhadap mereka, tapi katanya mereka ikuti. Tetapi selain itu kegiatan Legio dengan kami bergabung itu mereka tidak pernah bergabung. Ada alasannya kalau mereka harus katanya sibuk lah, pekerjaan lah, begitu-begitu. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Romo, apakah mereka masuk dalam bab ini yang tentang terkait kita pembelajaran malam ini, materi ini tentang bab 3 tentang semangat, apakah mereka masih semangat dalam Legio Maria, dan juga apakah mereka menjadi pelayan Legio Maria, seperti apa, saya minta penjelasan dari Romo. Baik, itu saja. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Seperti Santa Teresia dari Lisieux tadi, bahwa walaupun dia dipiara, dia menjadi santa pelindung misi, tanpa pernah menginjakkan tanah misi. Seorang legioner auxiliar itu tenaga bantu, mereka juga memang tidak pernah rapat, tapi boleh sesekali diundang untuk rapat. Yang kedua, mereka juga harus tetap dibina. Entah sebulan sekali diadakan pertemuan para auxiliar, di mana mereka akan belajar buku pegangan, spiritualitas atau semangat legio, dan juga belajar tentang iman Katolik. Nah, diharapkan walaupun tidak ikut rapat dan seterusnya, mereka tetap semangat untuk menjadi orang Katolik yang baik, membina keluarga mereka dan orang-orang terdekat mereka. Biasanya sih kaum auxiliar ini memang orang yang sudah tidak bisa aktif. Sebenarnya kalau masih bisa aktif, ya harusnya ikut presidium sebagai anggota aktif. Itu. Ya, yang auxiliar ini mungkin sudah tua, sakit, cacat, dan seterusnya. Atau karena tugas di biara, maka ya ada suster dan sebagainya, bisa menjadi anggota auxiliar. Jadi anggota auxiliar tetap harus dirawat ya. Jadi dikumpulkan, diberi pelajaran dan seterusnya supaya semua tetap terjangkau, terjamin bahwa mereka tetap legioner. Dilibatkan kalau kegiatan-kegiatan, dilibatkan mungkin sejauh bisa. Semacam itu. Moga-moga sedikit menjawab. Baik Romo, tetapi kalau yang memang auxiliarnya orang tua tidak apa-apa. Tetapi yang masih anak muda ini Pak, yang masih muda, yang masih 40 lebih lah begitu, Ya, akan mereka itu yang didorong saya mau. saja untuk menjadi legioner aktif. Tapi kalau memang pilihan batinnya tidak mau, jangan dipaksa. Mungkin bisa menjadi penyumbang selain doa, penyumbang dana. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan dilibatkan mungkin sebagai perias atau apa, sehingga pendeknya mereka sebenarnya bukan anggota kelas 2, mereka memang karena situasinya memilih sedemikian rupa, maka hendaknya tetap diajak dialog, komunikasi, disapa, dilibatkan. Itu ya. Ya, siap Romo. Ya, terima kasih. Selamat, semoga semakin jaya. Ya, siap Romo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo. Selanjutnya Saudara G. Martin, silakan. Oke, Martin. Ya, selamat sore Romo. Selamat sore. Dan semua, saya mau izin share ini Romo. Waktu kami sedang kenalan saya dulu, saya Martin dari Presidium Benteng Daud. Waktu kami sedang berdoa Rosario, itu kami melihat ada perubahan bentuk lilin api yang berubah menjadi hati. Seperti foto seperti yang saya kirim ini Romo. Jadi kami belum selesai doa Rosario, itu salah satu lilin yang kami bakar itu berubah berbentuk hati. Jadi ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini kami merasakan memang waktu itu
apa ya, beda sekali situasinya. Jadi ini kejadiannya eh, tahun 2025, Romo. Jadi Tahun kami lalu. iya sedang rapat presidium, terus kami berdoa itu Tessera yang Rosario, setelah berjalan 10 menit tahu berubah bentuk api, bentuk hati, kemudian difoto oleh rekan kami pada saat rapat seperti gambar tersebut, Romo. Jadi mohon penjelasan Romo. Mungkin ada. Terima kasih Romo. Ya, bagi saya itu memang bisa jadi suatu anugerah karunia khusus. Jadi disyukuri saja dan semoga menjadi penyemangat untuk semakin giat dalam berdoa, berkumpul sebagai legioner, sebagai karya rasul-rasul. Jadi bisa jadi itu suatu anugerah, ya, anugerah. Tapi kalau mau dibuktikan itu mujizat atau apa, ya nggak perlu sampai harus dibesar-besarkan. Diterima saja, disyukuri saja, semoga menjadi semangat. Itu tanggapan saya. Baik, terima kasih Romo. Berkah dalam. Baik, Martin. Terima kasih Romo. Silakan Saudari Maria BT. Baik, salam Ave Maria. Selamat malam, Maria Pater. Ave. Maria Ave. Romo, selamat malam. Ini Silakan. dari Papua, Jayapura. Nah, iya, Izin langsung. bertanya, ini saya di Presidium Ave Bintang Laut dan Perawan Maria itu junior, saya mendampingi mereka. Mereka ini diasramakan. Untuk asisten pembimbing rohani, mereka itu sibuk. Jadi kadang itu hampir setiap kali rapat itu selalu tidak hadir. Terus pada saat pembentukan dua presidium ini, kita sudah bagi satu presidium ditangani oleh suster, satu presidium saya bersama teman saya, Saudari Rosa, kami dua mendampingi. Dalam perjalanan, suster punya kesibukan tinggi, jadi tidak bisa hadir. Tidak bisa hadir. Jadi untuk rapat dua presidium itu, rapat itu gabung saja. Kami gabung jadi satu. Bagaimana menurut Romo, apakah ini sudah melanggar aturan tentang Legio Maria? Baik, Saudari Maria BT, sebaiknya presidium rapat sendiri-sendiri. Kalau memang asisten pemimpin rohani tidak bisa hadir, mungkin gantian. Minggu depan bisa mendampingi di presidium yang satu dan minggu berikutnya di presidium yang lain. Karena setiap presidium itu punya hal-hal yang perlu dirahasiakan, ada hal-hal yang khusus ditangani, dan ya bagi saya untuk apa menjadi satu presidium kalau disatukan? Jangan-jangan anggotanya menjadi besar. Dua presidium itu berapa kalau bergabung? Kalau bergabung itu sekitar 40. Wah ya, itu harus dua presidium. Jadi rapatnya sendiri-sendiri. Lalu kalau memang mau berbagi, minggu pertama asisten rohaninya di presidium yang satu, lalu ke yang lain. Syukur-syukur kalau suster masih bisa hadir, nanti ya suster yang di tempat lain. Jadi sebaiknya presidium rapatnya sendiri-sendiri, tidak gabung. Supaya pembicaraannya lebih intens.
supaya apa yang dikerjakan dan waktunya tidak berkepanjangan. Coba kalau satu orang laporan 1 menit, 40 orang kan 40 menit. Jadi lama sekali rapatnya. Rapatnya sampai berapa lama itu kalau 40 orang? Oh, untuk rapat itu memang 1,5 jam. Oh, Satu bisa setengah ya? jam itu, tapi oh ya bisa karena mereka melapor itu secara kelompok. Kan tidak Oke. bisa per orang. Kalau per orang itu sangat lama. No, Jadi mereka bentuk kelompok. Misalnya tugas pimpin doa rosario itu 2 orang atau 3 orang itu bentuknya satu kelompok. Terus tugas misalnya bantu di dapur, begitu. Atau Oke, bersihkan saran atau saya untuk tetap per presidium. Ya, moga-moga suster ada waktu sehingga pemimpin rohani tidak sampai merangkap. Tapi kalau tidak bisa, ya pemimpin rohani coba berbagi minggu ini di sini, minggu depan di sana. Tapi presidium rapat masing-masing, tidak digabung. Begitu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Baik, Romo. Mama. Terima kasih Romo atas jawabannya. Bapak Ibu legioner yang terkasih, karena mengingat keterbatasan waktu, sehingga jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan di kolom komentar YouTube Senatus yang malam ini nanti akan diupload pertemuan kita, sehingga bisa ditanyakan di kolom komentar tersebut. Nah, selanjutnya untuk Romo Emil, apakah ada closing statement? Saya kira yang penting tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Romo. Nah, selanjutnya acara saya kembalikan kepada Bu Penny sebagai MC. Baik, terima kasih Romo Emil, Saudari dan Saudari Hana. Juga terima kasih atas partisipasi para legioner Senatus Sinar Bunda Karmel Malang. Saudara-saudari para legioner yang terkasih, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, kurang afdol ya kalau kita tidak foto bersama. Pak, monggo silahkan dapat membuka kamera dan foto bersama. Dan foto bersama ini akan dipandu oleh tim IT dari Senatus. Silakan Saudara Alex dipersilahkan. Saudara-saudari silakan dibuka dibuka kameranya gitu ya supaya nanti bisa difoto oleh Saudara Alex. Silakan Saudara Alex. Baik, saudara-saudari, mari kita senyum dulu. Akan saya foto 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi boleh tangannya L gitu ya sebagai legioner. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah, terima kasih. Bu Penny, monggo. Terima kasih Saudara Alex. Terima kasih. Baik. Ya, baik. Sebelum kita tutup Terima acara kasih. kegiatan kita mempelajari buku pegangan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, saudara-saudari. Masuk langsung keluar ya. Jadi jangan lift dulu, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami bisa mempelajari buku pegangan bersama-sama tentang semangat Legio Maria adalah semangat Maria sendiri. Kami bersyukur bahwa kami sudah dipilih Tuhan untuk menjadi legioner. Kami mohon supaya kami selalu diberi semangat dalam melaksanakan karya kerasulan, supaya kami semakin setia sebagai bala tentara Maria, tetapi kami juga semakin diberi kerendahan hati,
seperti Bunda Maria Panglima kami. Kami mau serahkan doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mohon berkat dari Romo Emil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Bapak Ibu Romo. pelajari Tuhan hari ini. Bapak Ibu teman-teman semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Minggu kedua. Terima kasih Romo Emil. Bulan depan ya, materinya mempelajari buku pegangan. Malam. Selamat malam. Maria. Maria. Terima kasih semuanya. Terima kasih.